Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asidia Nestari dengan NIM 855787566. Kali ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pengamatan terhadap gerak pada tumbuhan. Pada praktik kali ini kita akan mengamati 3 gerak tumbuhan, yaitu yang pertama gerak seismonasti, yang kedua gerak niktinasi, dan yang ketiga gerak geotropisme. Baiklah, kali ini kita akan mengamati gerak seismonasti yang terjadi pada tumbuhan putri malu. Pertama, kita akan menyentuh bunga putri malu. Kita akan melakukan 3 kali sentuhan, yaitu sentuhan secara halus, sedang, dan juga sentuhan secara kasar. Pertama, kita akan coba sentuh secara halus apakah yang terjadi pada tanaman putri malu ini. Bisa kita lihat ketika kita sentuh secara halus, daunnya akan kincup secara perlahan juga. Kita akan coba sentuh dengan sedang, apakah yang akan terjadi. Dan ternyata daunnya kembali kincup. Sekarang kita akan coba sentuh secara keras ya, apakah yang akan terjadi. Ya, kalau kita sentuh secara keras, putri malunya akan kincup seluruhnya, bahkan sampai ke tangkai daunnya pun ikut kincup. Jadi kesimpulannya, rangsangan yang diberikan pada satu anak daun akan diteruskan ke seluruh tubuh-tumbuhan sehingga anak daun lainnya juga ikut menutup. Gerak seismonasti termasuk dalam gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsangan dari luar, tetapi arah gerak tidak ditentukan oleh datangnya rangsangan. Baiklah, kali ini kita akan mempraktikkan uji coba gerak nestinasi pada tumbuhan putri malu. Ini ada satu tumbuhan putri malu yang bisa kita lihat dia mekar sempurna. Apakah yang akan terjadi jika bunga putri malu berada di kegelapan? Kita akan coba tes dengan menutupnya dengan baskom ini, mungkin kurang lebih selama setengah jam. Kita tutup perlahan, usahakan jangan sampai menyentuh daunnya. Saat ini bisa kita lihat di sini pukul 1 siang. Akan kita coba lihat lagi nanti setelah setengah jam. Baiklah, kita sudah menunggu setengah jam. Sekarang sudah menunjukkan pukul 1:30. Saatnya kita cek apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu yang sudah kita tutup selama setengah jam. Kita buka pelan-pelan, jangan sampai menyentuh daun putri malunya. Baiklah, sekarang kita akan melihat hasil dari putri malu yang kita tutup selama setengah jam. Bisa kita lihat sekarang sudah pukul 1:30 siang. Akan kita lihat apa yang terjadi pada putri malu yang kita tutup di ruangan yang gelap. Kita buka, jangan sampai menyentuh daun putri malunya. Bisa kita lihat setelah setengah jam ditutup di tempat yang gelap, putri malu menjadi kuncup seperti halnya ketika kita sentuh. Selanjutnya kita akan menguji coba apa yang akan terjadi ketika putri malu berada di tempat yang terkena sinar matahari selama setengah jam. Apakah daunnya akan kembali mekar atau gimana? Kita lihat nanti. Sekarang pukul 1:30 siang. Akan kita cek lagi setengah jam kemudian. Kita biarkan saja di sini supaya dia terkena sinar matahari. Ini yang terjadi ketika putri malu didiamkan selama 30 menit di panas matahari yang terbuka. Bisa dilihat daun-daunnya kembali mekar setelah dia terkena sinar matahari.
Jadi kesimpulannya, gerak niktinasi adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh terjadinya perubahan siang dan malam. Pada tanaman putri malu, ketika tidak ada cahaya atau pada malam hari, ia akan menutup daunnya dan akan mekar kembali ketika adanya cahaya matahari pada siang hari. Inilah gerak niktinasi pada putri malu. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap gerak geotropisme pada tumbuhan kacang merah. Sebelumnya kita akan membuat kecabah kacang merah terlebih dahulu. Di sini sudah saya siapkan 2 pot kacang merah yang saya beri merek pot A dan pot B. Langkah awal kita harus menyiapkan media tanamnya. Di sini saya menggunakan kapas yang sudah saya basahin. Kita akan menjadikan kapas ini sebagai media tanam. Kita sebarkan. Lalu kita taruh di pot yang B juga. Setelah itu, kita masukkan benih kacang merahnya. Kita tanam 5 benih, antisipasi jika ada biji yang tidak tumbuh atau gagal. Jika sudah, kita bisa menutupinya dengan selembar tisu. Jangan terlalu tebal supaya ada udara yang masuk agar dia bisa tumbuh. Kenapa saya memilih tisu? Karena tisu itu tipis, jadi tidak akan mengganggu proses pertumbuhan dari si kacang merah. Setelah itu kita basahi dengan air. Sebelum kita mengamati geraknya, kita biarkan dulu ini tumbuh dan kita taruh di tempat terbuka agar tumbuhnya menjulang ke atas. Karena setelah 3 hari kacang yang saya tanam tidak tumbuh, hari ini kita akan coba pakai media tanam tanah. Jadi nggak perlu lagi pakai kain ataupun tisu. Di sini saya sudah menyiapkan media tanahnya. Mungkin kalau yang di kardus ini tidak akan kelihatan akarnya, tapi kita nanti akan gunakan cup-cup kecil ini. Bijinya akan kita tanam di samping-sampingnya, jadi nanti bisa kelihatan proses pertumbuhan akar juga tutasnya. Ya, seperti ini hasilnya. Kacangnya masih terlihat dari pinggiran cup. Kita lihat apakah mereka akan tumbuh. Dan ini setelah hari ketiga penanaman, dan terjadi lagi seperti sebelumnya. Benih kacangnya tidak tumbuh, justru berjamur. Jadi sudah dipastikan ini benih kacangnya tidak bisa digunakan atau tidak bisa ditanam. Jadi karena benih kacangnya tidak bisa digunakan, saya akan melanjutkan pengamatan ini dengan rekaman praktik orang lain dari internet. Saya akan melakukan pengamatan dari rekaman kakak ini. Pada hari pertama, kacang belum tumbuh akar maupun daun. Dan hari kedua juga sama, kacang masih belum terlihat tumbuh. Namun setelah hari ketiga, kacang sudah mulai tumbuh akarnya. Dan ini setelah hari ke-9, kacang yang sudah tumbuh dan juga sudah mekar daunnya. Dari pot A bisa terlihat kacangnya menjulang tinggi ke atas, sedangkan yang pot B kacangnya horizontal karena posisi potnya sengaja dimiringkan. Dan pada hari ke-10 kakak ini mulai menyiraminya dengan sedikit air pada tanaman pot A dan juga pot B. Dan setelah itu, pada malam hari ke-10 bisa terlihat perubahannya. Tanaman pada pot A tetap tumbuh ke atas seperti semula, sedangkan tanaman dari pot B yang semulanya dia tumbuh secara horizontal
kini dia mulai tumbuh vertikal menjauhi arah bumi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa terjadi gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang tersebut, yaitu gerak tumbuhan menjauhi pusat bumi. Bisa terlihat dari batang pot B yang semula dia horizontal ke samping, dia akan tumbuh ke atas menjauhi pusat bumi.